Hari ini, 22 Mei 2026, saham MDKA menutup sesi dengan kenaikan 24,77%. Inco naik 18,84%. Bumi menguat 12,80%. Ini bukan gerakan kecil di hari biasa. Ini adalah rally sektor penuh di tengah hari di mana rupiah ditutup di Rp17.716 per dolar AS, level terlemah sejak pekan lalu. IHSG secara keseluruhan naik 1,1% ke level 6.162. Namun angka indeks itu menyembunyikan sesuatu. Sektor keuangan justru melemah 0,28% pada hari yang sama. Yang mendorong indeks bukan bank, bukan konsumer, melainkan basic industry naik 6,85% dan energi naik 4,84%. Artinya, arus masuk hari ini tidak menyebar ke seluruh pasar. Ia berkonsentrasi di satu titik. Pertanyaannya adalah mengapa titik itu adalah komoditas? Tepat di momen ketika kebijakan yang paling mengancam eksportir komoditas, ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, dijadwalkan berlaku 1 Juni 2026, 9 hari dari sekarang. HIPMI menyerukan pemerintah segera menstabilkan rupiah, sementara Pemkab Tangerang sudah menyiapkan pertemuan dengan pengusaha untuk mengantisipasi gelombang PHK. Sentimen makro jelas negatif, namun di dalam bursa, modal justru bergerak melawan arah sentimen itu, masuk ke sektor yang semestinya paling terpukul. Net buy Bumi tercatat 175,8 miliar rupiah, net buy ANTM 142 miliar rupiah. Dua angka itu bukan pembelian retail, ini adalah pembelian terkonsentrasi yang meninggalkan jejak di data transaksi harian. Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI diumumkan Presiden Prabowo di sidang paripurna DPR 20 Mei lalu. Menko Airlangga menegaskan pelaksanaannya dimulai 1 Juni 2026 secara bertahap, bukan ditunda ke 2027, seperti sempat beredar kabar. Moody's dan S&P sudah memperingatkan bahwa kebijakan ini beresiko memicu distorsi pasar dan mengganggu kontrak ekspor jangka panjang. Dengan latar belakang itu, logika konsensus melepakan, jual saham komoditas karena margin ekspor mereka akan tertekan di bawah struktur satu pintu. Itulah yang membuat hari ini sulit dijelaskan secara sederhana. BRI Dana Reksa Sekuritas mencatat dalam ulasannya bahwa sempat beredar isu batubara ditunda ke 2027, yang memicu rally awal. Namun ketika Airlangga membantah penundaan itu sore harinya, saham tidak berbalik. Mereka tetap di zona hijau kuat sampai penutupan. Disinilah perlu ditanya, siapa yang membeli setelah pembantahan itu? Investor yang panik merespons kabar penundaan akan sudah keluar begitu penundaan dibantah. Yang tersisa dan terus membeli adalah partisipan yang menghitung skenario berbeda, bahwa kepastian tanggal 1 Juni meski membebani jangka menengah, menghilangkan ketidakpastian yang lebih mahal, skenario regulasi abu-abu berkepanjangan yang membuat harga saham tidak bisa dikalkulasi. MDKA misalnya adalah produsen emas dan tembaga, komoditas yang harganya ditentukan pasar global, bukan oleh DSI. Jika ekspor satu pintu menyentuh batu bara lebih besar dari mineral logam di fase awal, alokasi modal ke MDKA bisa dibaca sebagai rotasi sektor di dalam kelompok komoditas, keluar dari batu bara, masuk ke logam. Inco yang naik 18,84% memperkuat pembacaan itu. Inco adalah nikel, bukan batu bara. Yang belum terjawab, apakah pembelian hari ini oleh partisipan yang sudah repositioning sebelum 1 Juni atau oleh partisipan yang baru membaca sinyal setelah pembantahan Airlangga sore hari? Jika yang pertama, ini adalah distribusi terencana. Mereka yang sudah masuk akan keluar begitu kepastian 1 Juni mengunci harga. Jika yang kedua, sesi Senin akan memberitahu kita siapa yang terlambat. Rupiah diprediksi membuka pekan depan di kisaran 17.710 hingga 17.760 menurut pengamat Ibrahim Aswaibi. Faktor eksternal, ketidakpastian perundingan AS Iran, potensi kenaikan Fed Funds Rate 50 basis poin hingga akhir tahun, dan harga minyak yang terus naik memberi tekanan dari luar. Dari dalam, S&P disebut tengah mengevaluasi penurunan peringkat utang Indonesia karena defisit fiskal yang berpotensi melebar. Dua tekanan ini, rupiah lemah dan ancaman downgrade, adalah variabel yang investor keuangan pantau. Namun investor komoditas memantau sesuatu yang lebih sempit. Apakah implementasi DSI 1 Juni mengenai batubara secara penuh atau dimulai dari subsektor yang lebih kecil dahulu?
Presiden Prabowo hari ini juga mengundang mantan pejabat era SBY ke istana, termasuk mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, untuk membahas pengalaman menangani krisis 2008, ketika inflasi Indonesia sempat menyentuh 27% dan rupiah tertekan akibat harga minyak $140 per barel. Airlangga menyebut kondisi saat ini jauh lebih baik dengan depresiasi rupiah baru di kisaran 5%. Namun pertemuan itu sendiri memberi sinyal bahwa pemerintah sedang memetakan skenario lebih buruk, dan sinyal itu belum dimasukkan ke dalam harga saham komoditas hari ini. Rally MDKA dan Bumi hari ini bisa terbukti sebagai akumulasi cerdas sebelum kepastian 1 Juni. Namun ia juga bisa terbukti sebagai rally terlambat yang mendistribusikan kepemilikan dari tangan terinformasi ke tangan yang datang belakangan, tepat sebelum regulasi mengunci margin ekspor. Verifikasi kritis ada di sesi Senin. Apakah netbuy di Bumi dan MDKA berlanjut, atau apakah volume Senin muncul dengan pola berbeda, volume tinggi tanpa netbuy bersih yang mengindikasikan distribusi? Jika Bumi kembali masuk netbuy di atas 100 miliar pada Senin, pembacaan akumulasi menguat. Jika sebaliknya, hari ini mungkin adalah hari terakhir sebelum koreksi. Yang membuktikan pembacaan akumulasi ini salah bukan hanya harga yang turun Senin, melainkan jika netbuy hari ini ternyata berasal dari satu lembaga yang sudah memegang posisi besar dan sedang keluar, bukan masuk. Data itu baru terlihat di settlement T+2. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.